Presiden Prabowo Subianto marah besar setelah mengetahui adanya pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi minyak kita. Dikutip dari tribunnews.com, pasalnya, minyak tersebut diisi ke dalam botol hanya sekira 750-800 ml, bukan 1 liter. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Sudaryono usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret 2025. Menurutnya, bukan hanya Presiden yang marah, tetapi seluruh rakyat juga merasa dirugikan. Ya gimana? Masa enggak marah ya kan? Orang rakyat banyak dirugikan, yang marah itu enggak hanya Presiden. Kita juga semua marah, kan? Ujarnya. Lantas, Prabowo menegaskan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Selain itu, dirinya mengingatkan bahwa pengurangan takaran dan kualitas barang merupakan bentuk kejahatan. Bahkan, Sudaryono menyebut pihak yang curang bakal mendapat balasan di akhirat. Selain ancaman neraka, Sudaryono memastikan pelaku juga akan ditindak tegas di dunia. Kendati demikian, Kepala Negara berkomitmen memastikan rakyat mendapatkan produk dengan kualitas dan jumlah yang semestinya. Lebih lanjut, Prabowo juga menekankan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Menurutnya, ketegasan dalam penegakan hukum akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa. Ya, menari-nari di atas kepentingan, menari di atas penderitaan rakyat. Maksudnya begini, jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan. Nah, kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume, itu kan udah jelas kejahatan lah ya. Kalau kita ngomong agama itu udah ada tuh di Al-Quran tuh, mengurangi timbangan tuh neraka ancamannya. Tapi selain ancaman neraka, kalau udah nanti di akhirat masuk neraka, juga akan ditindak tegas. Kalau dulu-dulu mungkin, nah kalau sekarang Pak Prabowo ingin sekali rakyat itu mendapatkan kualitas pelayanan, baik produk maupun jasa, dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang semestinya. Yang harusnya 1 liter dengan kualitas tertentu minyak goreng, ya harus gitu. Artinya Presiden marah ya Mas dengan adanya minyak kita 750 mili? Ya gimana, masa nggak marah ya kan? Orang rakyat banyak yang marah itu nggak ya Presiden, kita juga semua marah kan, ya kan? Nah, makanya saya minta awak media semua kita lihat, intinya tidak ada siapapun itu, nggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Menurut Presiden mengatakan seperti itu, siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak, ya kita harus dengan tegas lah. Karena dengan ketegasan kita, maka kan ini ada juga efek jera, terus kemudian orang juga nggak akan mengulangi, atau tidak, yang mau niat juga dia berhenti tidak melakukannya, dan seterusnya lah. Kira-kira oke? Terima kasih Mas. Menteri Perdagangan, Mendak, Budi Santoso mengungkap ada 66 perusahaan yang mencurangi penjualan minyak goreng minyak kita. Dikutip dari tribunnews.com, sejak pengawasan penjualan minyak kita diperketat pada Desember 2024, Kemendak telah menemukan 66 perusahaan yang melakukan pelanggaran. Jadi pengawasan dilakukan secara reguler, tetapi mulai Desember tahun kemarin kita perketat pengawasannya dalam rangka Natal dan Tahun Baru hingga sampai sekarang untuk persiapan Lebaran, kata Budi di Karawang, Jawa Barat, Kamis, 13 Maret 2025. Budi tidak menjelaskan secara detail siapa saja 66 perusahaan itu, tetapi pelanggaran yang dilakukan beragam. Ada perusahaan yang menjual minyak kita secara bundling. Jadi, pengusaha membebankan harga ke minyak kita akibat produk bundling yang kurang laku. Lalu, perizinan tidak lengkap, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, KBLI, tak sesuai, dan dijual di atas harga eceran tertinggi, HET. Semua perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut sudah dikenakan sanksi administrasi oleh Kemendak. Budi mencontohkan pada Januari tahun ini, Kemendak pernah melakukan penyegelan terhadap gudang PT Navita Nabati Indonesia, NNI, di Kedung Dalem, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Gudangnya disegel karena perusahaan pengemas ulang, repacker, minyak goreng tersebut ditengarai melakukan beberapa pelanggaran terkait minyak goreng. Saat itu ketika melakukan penyegelan, Budi mengungkap ada lebih dari 2 pelanggaran yang dilakukan PT NNI. PT NNI melakukan pelanggaran terkait sertifikat produk penggunaan tanda, SPPT, Standar Nasional Indonesia, SNI, untuk minyak goreng atau minyak kita telah habis masa berlaku, tetapi masih melakukan produksi. PT NNI juga tidak memiliki izin edar BPOM untuk minyak kita, tetapi mereka tetap memproduksinya. Mereka juga tidak memiliki KBLI 82.920 untuk aktivitas pengepakan sebagai syarat wajib repacker minyak goreng. Lalu,
PT NNI juga melakukan pemalsuan surat rekomendasi izin edar yang setelah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, memproduksi minyak kita menggunakan minyak goreng non-DMO. PT NNI juga diketahui memproduksi minyak kita yang diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan, yaitu kurang dari 1 liter. Harga minyak kita yang dijual PT NNI juga di atas HET, yakni sebesar Rp15.500. Padahal jika sebagai repacker atau distributor 2, D2, seharusnya harga jualnya sebesar Rp14.500. Dalam alat ini isinya hanya 800 ml ya, yang seharusnya 1000 ml atau 1 liter ya. Jadi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pak, berarti kan kemasannya dong yang nggak seliter. Kemasan botolnya nggak seliter berarti. Iya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.